Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, kali ini kita bakal langsung terjun ngebahas sesuatu yang super menarik nih, yaitu kurikulum baru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, atau IPAS, buat adik-adik kelas 6 SD edisi revisi 2025. Kalau kalian suka banget sama gaya belajar yang terstruktur, efisien, tapi tetap visual dan seru, wah kalian ada di tempat yang pas banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai eksplorasinya. Hal pertama yang jujur langsung bikin saya salfok atau salah fokus adalah filosofi utamanya. Di situ tertulis, selamat berpetualang dengan sains. Ini menurut saya brilian banget sih. Kenapa? Karena tim penulisnya nggak ngelihat tahun terakhir di SD ini cuma sebagai beban belajar yang ngebosenin, tapi justru dibingkai kayak sebuah peta petualangan yang seru abis. Tujuannya jelas, buat bener-bener mancing rasa ingin tahu anak-anak. Nah, buat sesi kita kali ini, kita punya 5 rute petualangan. Pertama, kita bahas petualangan baru kelas 6. Terus, fitur belajar seru. Lanjut ke 6 topik eksplorasi. Keempat, makanan sebagai bahan bakar. Dan terakhir, perjalanan sistem pencernaan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Petualangan baru kelas 6. Yang unik di kurikulum ini, mereka udah nggak lagi nyebut siswa sekedar murid loh, tapi ngajak mereka buat jadi peneliti cilik yang mandiri, kritis, dan pastinya kreatif. Dan namanya juga peneliti cilik, masa ia berpetualang sendirian kan? Makanya di buku ini dikenalin deh kawan-kawan seperjalanan mereka. Ada Banu, Dara, dan Ian. Karakter-karakter ini tuh dibikin sangat relatable dan deket banget sama keseharian anak-anak, siap buat nemenin mereka nyari jawaban dari berbagai pertanyaan besar nanti. Lanjut ke bagian kedua, fitur belajar seru. Kalian tahu kan, setiap peta petualangan yang bagus itu pasti punya legenda atau simbol rahasia. Nah, buku ini juga punya. Contohnya, ikon bendera kotak-kotak ini. Ini adalah simbol buat siap-siap belajar. Bayangin aja kayak di arena balap gitu ya, ini tuh garis startnya. Fitur ini sengaja dirancang sebagai pemanasan buat nyiatin pikiran siswa sebelum sebuah topik baru benar-benar dimulai. Ibaratnya pemanasan otak yang terstruktur banget. Terus, perhatiin deh ada simbol kaca pembesar buat fitur ayo mengamati. Ini tuh semacam sinyal buat siswa supaya mereka mau sedikit melambat, ngelihat sekeliling dengan lebih saksama, dan mulai deh ngajuin pertanyaan-pertanyaan kritis. Jadi, belajarnya tuh nggak cuma melototin teks di buku, tapi beneran praktek ngamatin lingkungan sekitar secara langsung. Nah, kalau yang ini jujur favorit saya banget. Icon center buat mari menyelidiki. Sinyal visualnya dapat banget kan? Pas center ini nyala, itu artinya udah waktunya buat anak-anak main detektif-detektifan. Mereka bakal ditantang buat nyari informasi lebih dalam, ngumpulin petunjuk, dan pastinya kolaborasi bareng guru dan teman-teman buat mecahin misteri atau nemuin jawaban yang tersembunyi. Kita masuk ke bagian ketiga, 6 topik eksplorasi. Setelah kita paham gimana cara baca kompasnya, yuk kita rentangin petanya lebar-lebar. Ini dia 6 topik utama yang bakal dieksplorasi. Sumpah, cakupan materinya ini luas dan keren banget. Mereka mulainya dari hal yang paling dekat sama diri sendiri, yaitu di dalam tubuh manusia, lewat topik, sistem pencernaan dan pernafasan. Terus, areanya meluas ngebahas sejarah dan kehidupan sosial, lewat topik pahlawan daerah sama kearifan lokal. Dan pada akhirnya, pandangan anak-anak bakal diajak lihat jauh ke depan dan ke atas, ngebahas energi masa depan, sampai terbang beneran keluar angkasa. Alurnya benar-benar logis dan bikin penasaran. Sekarang kita ke bagian keempat, makanan sebagai bahan bakar. Oke, kita agak pelanin temponya sedikit di sini ya, karena kita bakal nyelam lebih dalam ke pratinjo bab pertamanya. Kurikulum ini ngebuka bab 1 dengan melempar sebuah pertanyaan yang simpel tapi esensial banget. Kemana sih perginya makanan dalam tubuhmu? Wah, ini bukan cuma sekedar pertanyaan biasa, tapi ini tuh pancingan rasa ingin tahu yang benar-benar kuat. Bikin otak anak langsung aktif dan ngerasa siap buat ngejalanin misi biologi ini. Dan kalian tahu, cara buku ini ngejelasinnya tuh juara banget. Mereka pakai cerita ringan tentang anak yang keasyikan main game sampai lupa makan. Analogi yang dipakai itu masuk akal banget. Tubuh manusia diibaratkan kayak sebuah mesin. Ya, sama kayak mesin yang butuh bahan bakar buat jalan, tubuh kita juga butuh makanan. Kalau kalian skip makan, otomatis mesin tubuh bakal kehabisan energi dan kalian bakal ngerasa lemes. Gampang banget kan dipahaminya? Tapi, nah ini ada tapinya ya, nggak semua bahan bakar itu diciptakan sama kualitasnya. Coba deh kalian bandingin visual warna-warni cerah dari makanan alami utuh ini sama gambar donat, burger, dan sereal manis di sebelahnya. Kelihatan banget kan bedanya? Kalau kita bedah faktanya, buah dan sayur itu nawarin paket gizi yang jauh lebih mantap buat tubuh. Mereka tinggi vitamin, mineral, serat, dan antioksidan.
Di sisi lain, makanan olahan kayak junk food itu biasanya malah numpuk kalori, lemak, gula, dan garam. Jadi poin pentingnya di sini adalah mesin tubuh kita itu bakal beroperasi jauh lebih optimal kalau kita kasih bahan bakar alami yang padat nutrisi. Make sense kan? Lanjut ke bagian kelima, perjalanan sistem pencernaan. Proses pencernaan itu ibarat rute panjang luar biasa yang nyulap makanan kita jadi energi. Rutenya dimulai dari mulut, terus meluncur ke bawah ngelewatin kerongkongan atau esofagus. Masuk deh ke ruang pemrosesan utama, yaitu lambung. Habis itu, sari-sarinya bakal diserap habis-habisan di usus halus. Sisa-sisanya dipadatkan di usus besar, dan akhirnya yang udah nggak kepake bakal dibuang lewat anus. Sebuah rute operasional tubuh yang benar-benar logis dan terstruktur. Sebagai penutup dari bedah materi biologi kita kali ini, buku ini tuh nggak ngebiarin teorinya ngambang gitu aja di awang-awang. Mereka ngaitin cara kerja mesin tubuh tadi secara langsung sama pilihan nyata kita sehari-hari. Logikanya gini, dengan makan teratur dan bergizi, kita bisa ngehindarin penyakit kayak MAH dan GERD. Terus, dengan ngebatasin asupan gula, garam, dan lemak, kita lagi nyegar risiko diabetes. Dan pastinya, lewat gaya hidup yang aktif dan rajin olahraga, kita bisa ngejauh dari obesitas dan masalah pencernaan lainnya. Dengan cara ini, ilmu sains yang dipelajarin itu kerasa banget relevansinya dan bisa langsung diterapin di dunia nyata. Nah, buat nutup sesi kita hari ini, ada satu pertanyaan menarik yang menurut saya merangkum semua bahasan makanan sebagai bahan bakar ini, kembali ke tema petualangan kita di awal tadi. Gimana makanan yang kamu pilih sebagai bahan bakar hari ini bakal ngaruh ke petualangan hebatmu esok hari? Bikin mikir kan? Oke deh, makasih banyak ya udah gabung di eksplorasi kali ini. Sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.